Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, kata Nabi, wadda ahlul afiyah yaumal qiyamah. Orang-orang yang di dunia nggak pernah sakit dari hari pertama sampai hari terakhir dia bernafas kaya. Pokoknya nggak pernah sakit, selalu kaya, nyaman. Mungkin alul afiyah ya, alul afiyah itu hidupnya lancar aja. Mungkin nggak pernah kena macet Jakarta. Dari satu spot ke spot yang lain helikopter terus. Pokoknya ini orang udah alul afiyah kata Nabi, nggak pernah kena masalah, nggak pernah sakit, nggak pernah jatuh, nggak pernah bangkrut. Kalau tender menang terus nih orang, sahamnya naik terus, nggak pernah jatuh, kata Nabi SAW. Pada hari kiamat nanti orang yang begini nih, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, pada hari kiamat nanti, begitu dia melihat pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang hidupnya tertimpa musibah. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang begini ngelihat temennya yang bangkrut tapi sabar, terus dia punya saudara CA stadium 4 tapi sabar, lalu dia punya om misalnya hilang ingatan tapi sabar, tapi tenang, istrinya sabar, lalu dapat pahalanya luar biasa, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dikembalikan ke dunia, lalu tubuhnya digunting-gunting dengan beberapa gunting sehingga cacat dan hancur lebur. Subhanallah. Dia berharap tersiksa di dunia, lalu dia bisa bersabar sehingga dia bisa dapat pahala orang-orang yang dia lihat tersebut di akhirat. Allahu Akbar. Quridat, kata Nabi SAW, dia berharap digunting, bukan sakit, bukan digunting, bukan bangkrut, enggak, digunting. Dia berharap itu kulitnya digunting-gunting sehingga dia bisa bersabar, karena kalau dia nggak sakit gimana dia bersabar? Digunting-gunting. Dan Nabi menggunakan kata benda jamak plural dengan beberapa gunting. Jadi yang guntingnya bukan satu gunting. Jadi ada orang yang gunting kepalanya, ada orang yang gunting-guntingin ruas jarinya, gunting, 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 gunting. Ada orang gunting jempolnya, ada orang gunting pahanya. Lalu dia bersabar sehingga dia bisa dapetin pahala. Allah Ta'ala, subhanallah. Hadirin, pahalanya gede banget, pahalanya luar biasa. Makanya keterlaluan kalau orang itu buruk sangka dengan Allah ketika dia dikasih takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu pahala begitu sampai antum bayangkan ya, orang yang kaya dari awal sampai akhir hidupnya nggak pernah sakit, itu berharap digunting, itu berarti pahala yang dia lihat udah gila-gilaan. Karena orang yang seperti itu, standar susahnya tuh beda dengan kita. Kita Pak Ustadz, Ustadz kali kan gitu ya. Bisa orang yang misalnya orang yang nggak pernah, orang yang misalnya tinggal di daerah, kalau Jakarta misalnya di daerah Tanah Tinggi, atau di daerah Cilincing, atau di bantaran kali, atau di bawah kolong jembatan, lalu naik haji, lalu tinggal di tenda haji, itu bagi mereka mungkin itu udah mewah, udah keren banget nih, alhamdulillah dapat tenda. Kita biasa di Jakarta di bawah bantaran kali, di samping bantaran kali atau di bawah kolong jembatan. Jadi masuk tenda aja senang. Padahal teman setendanya yang hidupnya berkecukupan tuh nggak bisa tidur tuh di tenda Mina. Karena standar itu udah sengsara bagi dia.
Jadi dia belum dikulitin loh ya, belum dibakar, belum digunting, baru disuruh tidur di Mina dengan derajat 50 derajat, lalu AC-nya nggak dingin, lalu nggak ada spring bed, nggak ada king coil, itu sengsara. Lalu ngantri toiletnya harus yang 5-6 orang, itu sengsara tuh. Sengsara dia merasa tersiksa. Karena nggak pernah ngerasain. Nah, saya kembali ke hadis tadi. Ini orang yang nggak pernah susah, itu ekspektasinya, harapannya itu langsung digunting-gunting sekujur tubuhnya. Allahu Akbar. Digunting-gunting sekujur tubuhnya. Itu bisa kepikiran ke sana loh. Padahal orang yang sekaya itu nggak akan kepikiran. Saya ngajak salah satu jamaah yang hidupnya berkecukupan, itu saya ajak ikut kajian di penjara, di salah satu penjara di Jakarta. Itu benar-benar sesuatu banget bagi dia. Ya Allah, ternyata ada ya hidup di belenggu kayak begini, Ustaz. Berarti saya tuh beruntung banget ya. Ya iya Bu, banyak. Ini baru satu spot, nanti kita jalan-jalan lagi. Jadi dia pikir tuh ya apa namanya, hidupnya misalnya segitiga emas SCBD aja gitu. Pokoknya ya dunia tuh begitu, enak-enak semua. Jadi begitu masuk yang belenggu, yang di penjara, yang kesian, yang ada yang dibully dan seterusnya. Kesian ya Ustaz. Iya. Nah orang ini berharap digunting-gunting. Itu berarti pahalanya luar biasa. Pahalanya nggak bisa dibayangkan. Pantaskah kita suudzon dengan Allah, buruk sangka dengan Allah, ketika Allah kasih kita kesulitan? Dan yang Allah kasih, hadirin, nggak seberapa. Yang Allah kasih nggak seberapa dibanding ujian-ujian orang-orang sebelum kita. Paling sekarang inflasi, mungkin hutang, lalu mungkin nilai rupiah, lalu barang-barang mahal, daya beli berkurang. Tapi zaman dulu Nabi diboikot selama 3 tahun. Kita belum pernah diboikot sampai nggak bisa makan daging 3 tahun. Manusia terbaik sudah pernah mengalaminya. Makanya Nabi SAW ketika menasihati sahabat yang ingin langsung action, ayo kapan ya Rasul kita bangkit, kita lawan mereka. Kata Nabi, tenang. Umat sebelum kalian itu digergaji sehingga terbelah jadi 2. Terus mereka sabar, mereka tunggu momentum. Walakinnakum qaumun mustajilun. Tapi kalian kaum yang sukanya terburu-buru, sukanya instan, nggak sabaran. Sabarlah, tenang dulu. Yakin dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya orang yang buruk sangka dengan Allah itu kelewatan. Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Al-Fatah ayat 6. Siapa yang bisa baca Al-Fatah ayat 6? Wa yu'adzibal al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannam wa sa'at masira. Siapa yang bisa baca artinya? Ini penting. Ayat ini menunjukkan bahwa buruk sangka dengan Allah ketika kita dapat masalah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Itu dosa besar. Itu parahnya minta ampun. Ya Allah, kenapa saya begini? Itu dosa besar. Itu ngundang azab. Kok gue begini terus ya? Tetangga gue nggak pernah sholat, sukses tuh. Itu dosa besar. Itu ngundang azab. Hadirin, biar Allah mengadab orang-orang munafik, yang laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik, yang laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka? Suka buruk sangka sama Allah. Jadi yang buruk sangka itu bukan orang beriman, bukan orang beriman. Yang buruk sangka itu kalau nggak musyrik, munafik, gitu aja udah. Jadi kalau ada orang buruk sangka sama Allah, gara-gara dikasih musibah, dikasih penyakit, dia marah, dia komplain, dia kecewa,
dia buka hijab, dia nggak mau sholat. Nah itu dari kalau nggak musyrik, munafik kata Allah. Terus apakah menyelesaikan masalah ketika kita suudzon dengan Allah, selesai masalah Anda? Enggak, justru itu di awal dari era masalah baru buat Anda. Allah katakan dia akan kena banyak hal-hal buruk. Dairatus sau. Hidupnya tuh habis dia suudzon, itu sengsara kata Allah. Kena aja tuh. Habis hidupnya kata Allah. Lalu Allah murka sama dia. Lalu Allah laknat dia. Lalu ketika dia meninggal, Allah persiapkan jahanam buat dia. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi dilaknat. Kita dikasih kamar kos gratis. Tapi setiap hari, bu kosnya melaknat kita terus. Lihat tuh mahasiswa terlaknat. Kira-kira kita bahagia nggak di sana? Angkat kaki atau tetap tinggal di sana? Hah? Tinggal di sana? Nggak punya perasaan di sini, susah. Ya angkat kaki lah. Kan sabar. Kalau gratisan bisa bilang sabar. Hadirin, itu ngadepin bu kos yang melaknat kita setiap hari, walaupun gratis kita akan angkat kaki dari sana. Nggak nyaman hidup kita. Sekarang kira-kira bisa bahagia nggak? Kalau pemilik alam semesta, Rabbul Alamin, melaknat kita setiap saat, gara-gara kita buruk sangka kepada dia, gimana bisa tenang hidup? Kalau yang punya alam semesta ini melaknat dan melaknat kita terus. Oleh karena itu, apa yang kita alami itu adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Bukan untuk dikomplain. Bukan untuk disuudzonkan, tapi minimal disikapi dengan sabar. Itu minimal. Bahkan kalau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar itu, hadirin, sabar itu tuh sebenarnya tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah tuh sabar. Yang paling tinggi itu syukur. Kalau kita bisa sampai ke tingkat seperti itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kan tingkatan itu kan yang pertama sabar. Lalu di atas sabar, ridho. Bedanya apa sih? Sabar kan artinya nahan. Jadi gejolak tuh masih ada. Emosi masih meledak, tapi kita tahan. Makanya berat. Level berikutnya itu ridho. Kalau udah ridho, plong aja. Plong. Level berikutnya syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas mau infokan rumah mas yang di Cepete kebakaran. Alhamdulillah. Gitu. Itu syukur tuh. Alhamdulillah. Kerasukan ya? Enggak, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang yang makhluknya seperti itu. Ada. Kenapa? Karena dia yakin musibah yang yang menimpa dirinya gratis apa enggak? Enggak gratis. Ada pahala di balik itu. Ada pengguguran dosa di balik itu. Nah, orang kalau dapat pahala, dosanya digugurkan, ucapannya apa? Ya alhamdulillah, dia bersyukur. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 62. Apa kata Allah? Sebelum ibadur rahman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan siang dan malam dengan segala dinamikanya, dengan segala warna-warni kehidupannya, dengan segala musibahnya, dengan segala peruntungannya, dengan segala masalah-masalahnya. Untuk apa sih? Untuk siapa Allah ciptakan segala itu? Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Untuk orang yang selalu mengingat Allah, mengaitkan setiap masalah dengan Allah, dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Itu orang yang akan menikmati hidup.
Jadi levelnya udah bukan sabar lagi, levelnya syukur. Gimana bisa sampai titik itu? Setiap masalah kaitkan dengan Allah. Liman aroda an yadzakkara. Orang-orang yang kalau ada masalah langsung dia kaitkan ke Allah. Dia kaitkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enak deh. Kaitkan dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa duit gue dibawa kabur orangnya? Oh Allah, ingetin. Oh, kaitkan ke Allah. Jadi yang diingat tuh Allah, jangan muka tuh orang. Yang buat kita darah tinggi, yang ada di benak kita muka tuh orang, ya stres. Yang harus kita ingat adalah Allah. Oh Allah ingin kita buka tabungan di akhirat. Karena konsep Islam itu kan gak ada uang dibawa kabur. Setiap orang yang ngambil uang kita, dia akan bayar. Dan Allah akan suruh dia bayar di akhirat. Dengan apa? Dengan pahala. Alhamdulillah dapat pahala. Senang, syukur, dia asik. Orang sakit, yang diingat Allah. Allah ingin dosa-dosa kita digugurkan. Enak. Jadi, kalau setiap masalah kita kaitkan dengan Allah, maka bukan hanya su'udzon, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur. Makanya jangan dipikir Nabi Ayub stres ya, Nabi Ayub galau, Nabi Ayub depresi. Enggak, Nabi Ayub tenang aja. Walaupun sakit kulit stadium 4 dan semua meninggalkan beliau, tapi Nabi Ayub santai aja. Karena bersyukur. Senang gitu, oh iya. Ini adalah jalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin kita galau itu kalau yang ada di kepala kita dan ingatan kita itu makhluk, itu yang jadi masalah. Makanya apa kata para ulama terdahulu, para wali-wali Allah terdahulu, kata mereka, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu biangnya penyakit tuh. Obatnya apa? Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah tuh enak. Ingat manusia, ingat makhluk, itu biangnya penyakit. Yang bikin kita galau tuh itu. Yang buat seseorang galau ketika dia di PHK, ingat siapa? Ingat anak. Itu, ya Allah, anak masih kecil-kecil. SPP belum bayar. Tahun depan mau kuliah, uang gedung 20 juta. Ingat manusia yang bikin kita galau. Coba kalau kita ingat Allah. Ini musibah. Saya harus sikapi dengan sabar. Kalau saya sabar, saya bertakwa. Kalau saya bertakwa, At-Tolak ayat 2, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Tenang tuh hidup. Tenang. Yang jadi masalahnya kita ingat manusia. Ingat manusia itu yang bikin galau. Jadi ingatnya tuh Allah, jangan ingat manusia. Makanya semua ujian itu Allah peruntukkan untuk liman arodaan yang dzakara, yang ingin selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya? Au aroda syukur, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Itulah resepnya para nabi dan rasul. Makanya Nabi Ibrahim bersyukur, Nabi Muhammad SAW bersyukur, semua nabi bersyukur. Padahal ujian hidupnya berat. Ujian hidupnya berat. Tapi yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu obat dari semuanya. Maka dia yakin yang terbaik adalah pilihan Allah. Dan mereka gak akan sok tahu. Karena kalau orang ingat Allah, maka yang ada di benaknya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, sekaligus Al-Alim, Al-Khabir. Jadi dia bukan hanya baik tapi on juga percuma. Tapi dia maha baik, maha pengasih, tapi maha mengetahui. Dia yang tahu semuanya. Kita sama manusia aja, kalau ditangani oleh pakar, tenang kita. Masa ditangani sama Allah nggak tenang? Aneh. Gitu loh. Ditangani pakar tuh tenang. Kadang-kadang suka heran sama manusia.
Kalau sama manusia percaya, masa sama Robnya nggak percaya? Padahal manusia itu tempatnya kebohongan, manusia itu tempatnya kecurangan, manipulasi, pemanfaatan. Sedangkan Allah di zatnya lah segala bentuk kasih sayang, segala bentuk kebaikan yang maha sempurna, dan segala bentuk kesempurnaan. Jadi sekali lagi hadirin, ini yang ingin saya sampaikan. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbaik sangka dengan Allah, dan yakinlah yang Allah takdirkan adalah yang terbaik. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Dan hikmah tidak harus tentang hari H atau H+1 atau H+2. Hikmah bisa datang 10 tahun yang akan datang. Atau mohon maaf, saya revisi, hikmah bisa saja baru disadari 10 tahun yang akan datang. Baru saja disadari 5 tahun yang akan datang. Jadi sebenarnya dari hari-hari itu udah ada, tapi mungkin kita nggak sadar aja. Baru kebuka semua, oh ini jalurnya nih. Sebagaimana Nabi Yusuf benar-benar melihat rangkaian episode takdirnya sehingga beliau bisa sukses bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang penguasa, karena beliau mengalami episode-episode dibuang, dijual, jadi budak, lalu mau diperkosa, difitnah, dan dipenjara belasan tahun. Ternyata semua berbuah manis. Saya rasa cukup sampai di situ. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Walhamdulillah.